Ambang batas presiden atau presidential threshold pada pemilu presiden oleh Mahkamah Konstitusi dihapus pemirsa. Lantas bagaimana tanggapan pemohon uji material Titi Anggraini dan politikus senior Partai Golkar Nurdin Halid? Berikut cuplikan perbincangannya bersama rekan saya Herjuno Syahputra. Kembali saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, dengan adanya putusan ini berarti setiap partai yang peserta pemilu ya, mereka punya hak untuk mencalonkan asalkan mereka sudah legal atau resmi menjadi peserta pemilu ya, Mbak Titi. Kira-kira seperti itu? Betul sekali. Jadi MK menghapus ambang batas pencalonan presiden. Tidak ada ambang batas pencalonan presiden. Yang pertama, semua partai politik peserta pemilu bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden. Syaratnya adalah jadi peserta pemilu. Kalau bukan peserta pemilu tidak bisa. Nah, yang kedua adalah tidak boleh ada ambang batas persyaratan yang merujuk kepada perolehan suara atau perolehan kursi di parlemen. Itu kata MK. Yang ketiga, kata MK lagi, tidak boleh ada dominasi partai politik atau gabungan partai politik tertentu dalam pencalonan presiden yang membuat pemilih itu memiliki pilihan yang terbatas. Itu syarat yang ketiga tuh, Mas Juno. Jadi nggak boleh tuh ada koalisi yang memborong mayoritas. Ya. Mbak Titi, maaf kalau tidak salah ya, saya baru baca sepintas, tapi juga MK memberi kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan pembatasan-pembatasan, tapi tidak dalam kerangka presiden threshold ya itu. Jadi mungkin bisa begini Mbak Titi, bahwa misalnya ditetapkan bahwa peserta pemilu yang lolos ke DPR misalnya berhak langsung, kemudian yang tidak lolos mungkin dengan ada jumlah pemilihnya sekian misalnya, mungkin bisa diatur seperti itu. Sehingga tidak, kalau misalnya 30 peserta pemilu, nanti 30 calon, mungkin bisa begitu Mbak Titi ya. Gimana Mbak Titi? Iya, kebetulan tidak begitu Pak Nurdin. Jadi parameter pertama adalah semua partai politik peserta pemilu boleh mencalonkan presiden dan wakil presiden. Yang kedua, tidak boleh diberlakukan persyaratan ambang batas yang merujuk kepada perolehan suara atau kursi. Jadi memang sudah betul-betul ditutup itu Pak. Yang ketiga adalah tidak boleh ada dominasi partai politik atau gabungan partai politik yang memborong dukungan sehingga hanya ada terbatas pilihan. Yang ketiga, yang keempat, partai politik yang tidak mencalonkan kandidat, baik sendiri ataupun bersama-sama, itu tidak boleh menjadi peserta pemilu di pemilu berikutnya. Dan yang terakhir, pembatasan atau kemudian pengaturan supaya tidak terlalu banyak calon, itu harus dilakukan pembentuk undang-undang dengan partisipasi masyarakat yang bermakna. Kalau saya tangkap sih Pak Nurdin, ini yang harusnya bisa diatur adalah karena syarat mencalonkan presiden, wakil presiden itu adalah partai politik peserta pemilu, tidak boleh ada lagi itu Pak, partai yang menjadi peserta pemilu karena hasil manipulasi atau kecurangan begitu. Jadi memang yang harus diperketat adalah menjadi peserta pemilunya nih. Ya, jadi penjaringannya oleh KPU pada peserta pemilu ya. Betul, betul. Dan persyaratan menjadi peserta pemilu itu diatur oleh pembentuk undang-undang seperti apa begitu ya. Nah, tinggal partai politik dan juga pembentuk undang-undang mengawal. Jangan sampai KPU-nya nih main mata. Sebenarnya Pak Nurdin dengan persyaratan yang ada sekarang, itu persyaratannya sudah sangat berat. Tapi kebocoran sering terjadi karena ada main mata itu antara penyelenggara pemilu dengan calon peserta pemilu. Kalau persyaratan yang ada sekarang diikuti, sebenarnya menjadi peserta pemilu itu sudah luar biasa itu beratnya begitu. Tapi kan ternyata selalu bertambah nih peserta pemilu kita dari pemilu ke pemilu. Mbak Titi, jadi corongnya ya tadi ya, benchmarknya itu ketika menjadi partai pemilu itu harus memang benar-benar ya rule-nya, sebuah kualifikasinya harus selektif ya Mbak Titi ya. Oke, nah kalau tadi menarik bahwa ketika sudah menjadi partai peserta pemilu, tentu mereka punya hak untuk mengajukan calon masing-masing ya Pak Nurdin dan juga Mbak Titi. Tapi mungkin pertanyaannya gini, ketika kita seperti pengalaman, cuman punya 2 calon atau 3 calon, konflik of interest-nya luar biasa. Nah, ketika ada misalnya nih Mbak Titi dan juga Pak Nurdin, ada setiap parpol misalnya ada 20 misalnya nanti atau 30, masing-masing punya calon. Bagaimana Anda melihat bahwa kemungkinan untuk polarisasi, konflik of interest juga akan lebih besar? Saya mungkin ke Pak Nurdin dulu ya, Mbak Titi. Saya kira itu bisa terjadi, tapi itu mungkin sudah agak sulit ya. Karena setiap parpol tentu akan melihat realitas politik. Tentu juga akan melihat daripada survei, dan tidak mungkin juga partai politik sembarangan mencalonkan hanya karena punya hak untuk mencalonkan. Tentu akan melihat realitas politik, kemudian kehendak rakyat, ya,
kemudian logistik dan sebagainya, kemudian calon yang dihendak dicalonkan itu, tentu juga banyak faktor yang diakan oleh partai. Tidak serta-merta semudah itu juga. ya, Pak, ya? Sekali misalnya ada 20 partai, ada 30 partai pemilu, menurut saya paling tinggi 5 atau 7 calon presiden. Tidak akan lebih dari itu. Karena realitas politik itu. Tidak mungkin kalau misalnya calon presiden itu surveinya 5%, 7%, 10%, kemudian mau dicalonkan itu nggak mungkin. Baik, Mbak Titi, bagaimana kita memahami ini? Tapi saya mau ucapkan selamat dulu sama Mbak Titi ya, selamat atas perjuangannya nih Mbak Titi. Mbak Titi, bagaimana kita memahami ini ketika misal parpol kita ada belasan atau puluhan, apakah kita akan punya puluhan calon atau tadi seperti Pak Nurdin, tidak semerta-merta semuanya akan punya calon? Bagaimana Mbak Titi? Mas Juno jangan takut ya, partai politik itu juga rasional. Jadi kalau dia memaksakan calon, lalu kemudian kehilangan peluang berkoalisi di dalam pemerintahan, pasti partainya juga pikir-pikir. Tahun 2004, syarat ambang batas pencalonan presiden itu hanya 3% kursi. Ada 8 partai yang bisa mencalonkan. Tapi ternyata kan calonnya hanya ada 5. Artinya partai juga berpikir taktis. Tidak semua itu ingin memaksakan, karena mereka juga berpikir bagaimana peluang untuk mendapatkan pembagian kursi dalam koalisi pemerintahan begitu. Jadi saya kira tidak perlu ditakuti, apalagi di Indonesia ini kecenderungannya adalah koalisi yang merangkul begitu ya. Tapi juga hak partai yang ingin mencalonkan tidak boleh dibatasi. Mudah-mudahan nanti partainya Pak Nurdin ini bisa langsung bersiap mengusung kader potensialnya, sehingga tahun 2029 bisa ada calon dari Partai Golkar yang betul-betul merefleksikan kader otentiknya Partai Golkar begitu. Tapi Mbak, kalau baik. Mbak Nurdin, Anda ingin menanggapi? Ya, saya kira apa yang menjadi harapan itu saya sependapat betul bahwa realitas politik itu juga menjadi pertimbangan daripada partai-partai dalam mencalonkan. Jadi tidak semudah itu bahwa semua parpol nanti yang peserta pemilu bisa mencalonkan. Saya sangat setuju itu, dan Partai Golkar tentu menyambut baik putusan ini karena insya Allah kita bisa mencalonkan dari kader sendiri atau berkoalisi dengan yang lain, dan pasti nanti ada koalisi itu, tidak semua partai mencalonkan sendiri, pasti ada koalisi dengan lainnya. Baik, Mbak Titi, koreksi kalau saya salah. Yang saya baca juga bagaimana MK menyarankan kepada DPR dan pemerintah dalam merevisi Undang-Undang Nomor 7 2017, di mana ini Pak Saldi mengatakan parpol peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan calon maka dapat dikenakan sanksi, Mbak Titi. Larangan ikut pilpres berikutnya. Bagaimana kita memahami ini, Mbak Titi? Ya, itu merupakan rambu-rambu yang dibuat oleh MK untuk mencegah dominasi parpol atau gabungan parpol dalam pencalonan. Jadi dalam rangka mencegah terjadinya calon tunggal, Mas Juno, meskipun katup atau kerannya sudah dibuka, belum tentu partai-partai itu akan serta-merta mencalonkan kadernya sendiri.